disiplin dengan ilmu yang saudara akan saudara miliki. Ya. Oke, teman? Nah, ini. Nah, ini adalah perlitnya. Kalau yang gambar inside ini transmission electron microscope. Kalau yang besar ini menggunakan SEM. Ya, SEM itu apa? Scanning electron microscope. Kalau sedang ini transmission, jadi benda kerjanya tipis sekali supaya bisa tembus. Jadi yang tampak hanya titik-titik saja, dan titik-titik ini atom ya, ini kalau dilihat sudutnya berapa, pada bidang berapa ya, sudah belajar di Meta 1, pada bidang kristalografi berapa ya, ini. Dan kita tidak terlalu berkepentingan di sini. Kalau sudah mau mendetil ke sini ya boleh. Tapi Bugis tidak bisa menjelaskan atau tidak waktunya untuk menjelaskan di ini. Jadi kalau saudara menggunakan transmission elektron, jangan harap saudara mendapatkan struktur mikro seperti ini. Yang ada hanya titik-titik ini. Bahkan nanti di sini dikatakan ada gambar gelap dan ada gambar terang. Ya, itu. Jadi saudara sudah mulai bisa bayangkan, oh hasil SEM itu ini, kalau hasil dari transmission TEM ya, transmission electron microscope itu hanya titik-titik ini. Atom-atom pada bidang tertentu saja. Ya, nih. Nah, perhatikan teman, itu kalau baca eutectoid, Bu. Ini awal transformasinya hanya ada satu, akhir transformasinya juga satu. Bagaimana kalau baca hipo, Bu? Nah, nih, perhatikan. Bukit sampaikan, saudara tidak bisa lepas dari FI-FI3C diagram. Dan Bukis minta saudara tidak bisa menggambar juga dengan skala yang semaunya. Ya, karena hasilnya nanti akan tidak presentatif. Ya, dan saudara tidak mendapatkan apa-apa selain hanya gambar, lulus, dan nilai. Ya, teman? Nah, perhatikan ini. Untuk baca hipo, ya, jadi austenite, kalau dari FI-FI3C diagram, dia didinginkan perlahan, dia akan berubah menjadi ferrit dulu. Ya, austenite-nya. Setelah itu, pembentukan ferrit selesai di temperatur eutectoid, kemudian austenite sisa akan berubah menjadi eutectoid. Sehingga struktur mikronya di bawah eutectoid adalah ferrit plus perlit. Perhatikan teman ya, sama dengan cara yang sama tadi untuk membuat IT diagram, maka akan diperoleh kurva seperti ini. Jadi batasnya, perhatikan ini ya, kalau untuk baca eutectoid ini hanya ada satu, perhatikan kursornya Bugis, ini temperatur A1. Kalau untuk baca hipo, ini ada dua, yang di atasnya ini A3. Saudara tarik ke sini, seret. Ya, A3. Untuk baca 0,5 misalnya di sini. A3-nya berapa ya? 0,5 sudah tarik ke atas untuk FI-FI3C diagram, kemudian sudah tarik ke samping untuk membuat IT diagram. Nah, antara A1 dan A3 fasanya apa? Ferrit dan austenite. Kalau dia sudah bertransformasi. Nah, ini yang asintot ini untuk kurva awal transformasi ini, awal transformasi austenite menjadi ferrit. Oke? Austenite menjadi ferrit yang awal transformasi ini. Dan dia bertemu di hidung di sini. Mengapa Bu enggak ke bawah lagi? Ya kan di bawah terbentuk bainit, enggak ada perlit lagi di sini. Ferrit enggak ada lagi. Ferrit primer sudah enggak ada lagi di bawah ini. Jadi bertemunya di hidung di sini. Jelas teman? Jadi kalau sudah menggambar IT diagram, tidak mungkin tidak sudah menggambar FI-FI3C diagram lebih dulu. Untuk melihat seberapa besarnya ya
A3 dan A1-nya di mana? Kalau karbonnya semakin kecil, maka di sini ya A3-nya semakin tinggi di sini. Nanti suruh gambar. Nah, kalau sudah perhatikan teman, ya ini sama semua, tapi perhatikan MS-nya akan turun, akan naik. Jadi kalau karbonnya semakin kecil, MS-nya akan semakin naik. Jadi semakin sulit dibentuk martensit. Ya, ini. MS-nya semakin naik. Selain itu, hidungnya semakin bergeser ke kiri. Nah, perhatikan. Pembentukan martensit, ya, mana tadi itu? Bentar. Halo. Nah, ini kalau didinginkan cepat, ya, kan dari sini cepat, misalnya gini, dinginkan cepat, seret, sampai sini ditahan, ya, didinginkan cepat, ini seret, kemudian ditahan. Tapi kalau pendinginannya cepat, ya, agak lambat gini, cepat, tapi tidak melebihi hidung atau tepat menyinggung hidung, ya, dari sini tepat menyinggung hidung. Nah, dia tidak mulai transformasi dengan difusi, tapi akan melewati MSMF. Nah, laju pendinginan inilah yang disebut laju pendinginan kritis. Jadi kalau hidungnya bergeser ke kiri, maka laju pendinginan kritis semakin besar. Karena perubahan temperaturnya membutuhkan waktu yang kecil sekali. Jadi tidak mungkin terbentuk martensit. Artinya apa? Ya, artinya apa? Lukis ke diagram yang ini. Maaf, ini. Kalau kandungan karbon semakin kecil, suatu baja, hidungnya bergeser semakin ke kiri atas. Semakin kecil lagi karbonnya, semakin ke kiri lagi, sampai mungkin nggak punya hidung. Artinya apa? Laju pendinginan kritis tidak bisa dibuat. Untuk menekan laju pendinginan kritis yang besar sekali tidak mungkin. Jadi baja tersebut kandungan karbonnya kecil tidak bisa dibentuk martensit. Ya, itu. Jadi semakin besar karbon, titik diagramnya semakin bergeser ke kanan bawah. Hidungnya ini terutama. Kalau hidung bergeser, ya ini akhirnya juga akan bergeser ke kanan, kan gitu ya. Jangan ininya tetap, terus hidungnya bergeser ke sana, nanti terbentuk garis. Itu tidak logis. Jika ada yang menggambar seperti itu, artinya saudara tidak paham, hanya awal dan akhir prosesnya saudara tidak paham atau belum paham. Artinya belum layak untuk lulus. Ya teman ya, tuh. Kalau ini bergeser ke kanan, ya ini pasti bergeser ke kanan sehingga bentuk ini akan tetap dipertahankan. Ya, hidung bergeser ke kanan bawah kalau kandungan karbonnya semakin besar. Yang pertama. Kedua, MS-nya dan MF juga bergeser semakin ke bawah kalau kandungan karbon dari suatu baja semakin besar. Jelas, teman? Nah, ini untuk baja hipoeutektoid, ya. Oh, ini hypereutectoid, ya. Tergantung pada ACM dan A3. Jadi kurva awal transformasi austenit menjadi cementit tidak melebihi dari ACM baja yang bersangkutan. Ingat, jadi sebelum membuat IT diagram harus ada FE mitigasi diagram yang sampai baja sampai austenit saja. Tapi skalanya harus benar. Jelas teman sampai di sini? Ya. Bahkan kalau kandungan karbonnya cukup besar, MSMF sampai temperatur di bawah temperatur kamar. Ya, sulit dibentuk malah. Ya. Itu. Nah, inilah ya caranya. Ya, paham ya? Voilà.
Ini ada penjelasan temperatur kritis apa ya. Nih. A4 ini Bukis kurang tahu apa itu A4. Nanti A4 ini apa di sini? First delta iron forms from austenite. Oh, sekitar temperatur 1400, 1390 sekian ya ini. Karena ini berubah dengan bertambahnya kandungan karbon. Ingat ya, saudara, di aplikasi diagram ya, ini A4 ya. Jadi sudah tahu sekarang apa itu A4. Oke? Ada keterangannya ini. Voilà, selesai. Any question? Izin bertanya. Siapa tadi? Kezia atau Ilzan dulu Mas saja. siapa? Ya, Mas siapa? Ya, saudara Pizzan. Tolong dong tunjukin wajahnya, teman. Aku cuma lihat gundulnya doang. Mas Wijan, ya. Ya, terima kasih. Pakai iya, baja yang kandungan karbonnya semakin kecil, itu laju pendinginan kritisnya semakin besar. Mengapa? Karena IT diagramnya semakin bergeser ke kiri. Bahkan tidak memiliki laju